Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube LDS Brebes teman-teman. Kali ini saya lagi berada di tim Arum Jaya yang kemarin podium 3 di lapak LDS Brebes dengan totalan 6.100.000. Oh iya, Mas Kenyot, selamat malam. Ini siapa Mas Kenyot baru? Ini ownernya Mas Paul Fuad. Oh, Baladara. ownernya tim Arum Jaya. Iya. Oke, selamat malam Mas. Ya, Mas selamat Baladara. malam. Iya. Oh ya teman-teman, ini saya udah kedua kalinya ini. Yang pertama itu minggu lalu ya Mas ya? Iya. Minggu lalu ya. Sakti itu. Kalung Sakti sama Jarot juga. Jarot juga, cuman Jarot BOB ya Mas ya? Iya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk ini berarti Arum Jaya itu berdiri sejak kapan ya Mas? Ya, gini ya Mas ya. Hmm, Kalau tadi dikatakan kalau saya sebagai owner sebenarnya bukan. iya, Jadi owner Arum Jaya ya tetap Mr. Ken. Mr. Ya, Ken, jadi saya itu hanya sekedar apa ya sebagai supporter lah. supporter, Iya. support system ya Mas. Iya, support system ya gitu. Dan kalau masalah sejarah Arum tim Jaya. Arum Jaya ya nanti tanyakan sama Mas Ken ini, Mr. Ken ini gimana kayak gitu. Karena yang kasih nama juga beliau. Kemudian pokoknya beliau memang waktu itu sedang semangatnya gitu. Kalau saya sifatnya hanya supporter. Oke. Mas Kenyot, Iya, kalau berdiri Arum Jaya itu kemarin-kemarin aja sih pas beli kalung sakti itu berdirinya Arum Jaya. Kurang lebih ya baru 6 bulan lah. 6 6 bulan. bulan Tapi ya. prestasinya banyak banget ya Mas ya. Iya, alhamdulillah konsisten. Terus kalau Jarod sendiri itu podium berapa kali ya Mas? Kalau di kandang ini baru 3 kali BOB, sama ini reguler baru juara Umum. iya, juara umum. Cuman di orangnya juga udah lumayan banyak. Sudah banyak. Berarti beli pantauan ya Mas? Beli pantauan juga. Sebenarnya sih ya kalau saya gini, kalau Mr. Ken ini kemudian suka sama burung, ya pasti saya kalau pas lagi ada lebih pasti saya langsung ambil koper kayak gitu. Karena pantauan dia itu pasti saya yakin kalau pantauan Mr. Ken ini pasti mewah kayak gitu. Makanya kan tidak pernah gagal. Kita ngambil kalung sakti pantauan Mas Ken, Mr. Ken ini katanya ada burung bagus seperti ini, akhirnya kita ambil. Setelah ambil perdana lomba kita dapat langsung podium. Meskipun itu hanya perang bintang ya, perang bintang kita dapat. Kemudian si Jarot juga kita baru ambil langsung dapat di perang bintangnya juga. Dan kalau si Jarot juga waktu kita ambil juga habis podium. Pas podium minggu depannya kita ambil kayak gitu. Oke. Oh ya Mas Kenyot, itu Jarot podium berapa kali ya Mas? Jarot selama di kandang udah podium 3 kali kayaknya. Lomba utama baru juara 1 kali, BOP udah 2 kali. Terus di orangnya juga udah banyak juaranya Mas. Waktu baru beli aja itu habis juara langsung take over ya. Oke. Iya. Oh iya Mas, ini kalau ini kan banyak banget ya Mas dari teman-teman yang mengikuti LDS Brebes itu. Kalau yang ada yang podium 1, 2, 3 banyak yang DM atau inbox. Kalau burung Jarot sama kalung sakti itu dijual atau tidak ya Mas? Kalau dijual atau tidak? Kalung sakti sama Jarot sih ya. Untuk kalung memang kemarin memang ada yang kesini, cuman ya begitu harganya belum cocok. Kalau burung sih ya kalau harganya cocok ya pasti dijual lah, yang penting cocok kan begitu. Oke. Kalau masalah berapa ya nanti tinggal musyawarah saja gitu. Bisa datang aja ke sini ya Mas ya. Tadi terkait pertanyaan Jarot ya, alhamdulillah Jarot berarti kurang lebih di kandang saya itu 2 bulanan kurang lebih Mas. Baru 2 bulan. Iya, dia itu zong 1 kali, hanya sekali. Jadi setiap lomba itu baru 4 kali lomba, 3 kali dapat, BOP 2 kali, reguler sekali, dan 1 kali zong. Jadi alhamdulillah ya podiumnya bagus lah, artinya karirnya bagus. Konsisten berarti ya Mas ya. Kategori konsisten ya. Begitu juga dengan kalung juga seperti itu. Dari sejak saya ambil itu selalu podium.
hampir nggak pernah zong itu kalau kalung sakti. Kalung sakti. Nggak pernah zong. Nggak di BOP reguler. Kemudian di reguler dapat, BOP dapatnya juga pernah dalam satu giringan kayak gitu. Hanya ini saja karena burung lagi ambrol ya, lagi ambrol bulu sekarang ya, ambrol bulu kalau kalung sakti. Mabung berarti ya Mas. Lagi mabung ya, ambrol bulu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk kalung sakti sama Jarot sendiri emang dijual kalau harganya cocok ya Mas ya. Iya, kalau cocok. Bisa datang aja ke sini atau lewat saya bisa Mas. Oh iya, ini tim Arum Jaya sendiri lombaan ini LDS Brebes totalan 12 juta, ngeluarin player berapa Mas? Player sih ada 5 ya, kayaknya 5 ya. 5 apa 4? 5. Tapi yang siap cuma 2, baru 2. Karena yang 2 ambrol bulu, yang 1 kemarin kan habis ngambil juga ada barang baru juga. Cuman kan belum kenal kolongan ini. Nanti kalau misalnya finish ya kita mainin, kalau enggak ya berarti enggak. Tapi kalau yang jelas-jelas fit kayaknya cuma 2. Yang namanya siapa Mas? Coklatos ya, sama Jarot. Oh, Coklatos itu burung baru ya Mas? Burung baru teman-teman. Kalau Jarot itu emang udah lama ya Mas? Iya, yang satunya malah belum kasih nama ini. Masih bingung gitu. Baru. Iya, Oke, kenapa? Ditunggu aja nanti. Nah, oke teman-teman, nih burung yang namanya Jarot teman-teman. Oke, boleh ambil Mas? Boleh, monggo. Nih teman-teman, burung yang namanya Jarot. Buat kalian yang baru nonton, nih burungnya bagus banget ya. Untuk sumpitnya keras banget. Oh ya Mas, ini mau tahu ini terahannya siapa ya Mas? Darahannya siapa kalau Jarot sendiri? Kalau Jarot itu sebenarnya ya awal-awal ini pantauannya Mr. Ken ya ini ya. Pas ngomong sama saya ini ada pantauan bagus. Pas saya pantau pas di Perang Pinang dapat juara 1 ini Jarot. Akhirnya malamnya saya ke ownernya kita tanya-tanya. Pas tanya-tanya ternyata ini burung masih terahan kandang saya kayak gitu. Iya, jadi ini itu cucu Sakti itu cucu Lodra itu yang sekarang ada di tim Dharma Lampung kayak gitu. Jauh banget ya Lampung. Iya, itu dulunya dari saya itu burung kayak gitu. Jadi kalau misalnya meskipun ini bukan dari kandang saya, tapi memang masih terahan burung saya kayak gitu. Cucunya berarti cucu kalung sakti apa? Bukan, jauh Lodra. Lodra. Sakti ya, cucu Sakti cucu Lodra ya gitu. Berarti terahan sendiri, terus di orang. Ya, ada yang di orang, ternyata di orang dianakin lah, keluarlah si Jarot ini kayak gitu. Kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk darahannya Jarot sendiri itu emang dari terahannya Mas sendiri ya Mas ya? Iya, betul. Meskipun tadinya bukan lah ya, pokoknya di orang, tapi ternyata setelah ambil saya tanya-tanya ternyata malahan burung saya sendiri, terahan saya sendiri, makanya saya langsung ambil tanpa ragu-ragu kayak gitu. Oke. Oh ya Mas, kalau betinanya Jarot itu terah atau enggak Mas? Kalau betinanya Jarot ini ya burung dapat dari Mas Herman. Mas Herman. Ya, Herman ini kalau di Desa Dumuling ya kayaknya perapatan sampai keliling ya ternak hasil dari Herman itu ya rata-rata podium. Dan ini saya ambil 1 ini. Ternakannya Mas Herman. Ya. Mas Herman mana Mas? Mas Herman berarti apa ya? Bisa Dumuling sih, Dumuling. Mas Herman Dumuling. Sebenarnya santunan, cuman dekat sama Dumuling. Jadi terkenalnya orang Dumuling, padahal bukan orang Dumuling, tapi aslinya orang santunan kayak gitu. Mas Herman Doglong, kalau WhatsApp-nya itu Doglong, Mas Herman Doglong, yang punya bule. Gitu. Oh iya ya. Kalau bule dulu kan punya Mas Herman kan istimewa banget, sampai ke Cicit, sampai ke Canggah rata-rata podium. Sering podium memang. Sering podium. Dari bulenya juga podiumnya nggak berhenti sampai burung itu benar-benar istirahat karena cacat ya. Oh, berarti berhentinya karena cacat. Betul. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk burung yang namanya Jarot dan betinanya itu emang terah semua ya Mas ya. Betul. Berarti cocoklah buat dinamain podium ini teman-teman. Oh ya Mas, berarti ini yang playernya yang ikut lomba ini Jarot sama Coklatos ya Mas? Iya. Untuk Coklatos sendiri itu burung warna apa ya Mas? Warna kelabu. Iya. Bahasa Indonesianya? Itu kelabu. Blubuk. Kalau orang sini ngomongnya blubuk. Oh iya, bahasa Jawanya kalau blubuk. Orang Jakarta mungkin perumpung ya. Warna perumpung kayak gitu. Warnanya perumpung.
Berarti 2 player ya Mas ya yang 2 player ikut yang di lomba. yang on fair lah, insya Allah positif kalau nggak ada kendala di terbangan ya Iya. kita ikut kayak gitu. Oke. Oke. Oh ya Mas, Mas Baladara sendiri hobi merpati itu sejak kapan ya Mas? Kalau saya itu sebenarnya dari kecil, cuman nggak Hmm. main di kolong ya dari usia kelas 3 SD kayaknya saya suka main burung merpati. Cuman mateng-matengnya itu sejak tahun 2014 saya coba-coba saya main burung, beli burungnya juga burung-burung pasar itu. Burung pasar. Iya burung pasar, cuman setelah kita main kok asik kayak gitu akhirnya ya Iya. sampai sekarang ini dari 2014 berarti hampir 11 tahun ya, hampir 12 Iya, tahun, hampir 12 tahun. kayak gitu. Dan alhamdulillah ya ini apa pas ketemu Mr. Ken ini memang cocok sih ya, alhamdulillah ya podiumnya bagus lah, karir-karir di pemerhatiannya bagus. Setelah ketemu Mas Ken dulu juga pernah mau bagus, cuman sayangnya pas males lagi saya vakum lagi, dan ini lagi mau bangkit Mas Ken ngajak pengen punya Main burung lagi. ini ya ngajak main lagi, ya udah kita tuntasin kayak gitu Mas. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk Mas Baladara sendiri hobi merpati itu emang sejak 2014 ya Mas ya. Di kolongnya, Di kolongnya. kalau sukanya memang dari SD gitu. Kalau sukanya emang udah dari kecil ya Mas ya, Iya. dari SD sendiri. Oh ya Mas Baladara sendiri, kesan-kesan selama bermain di lapak LDS Brebes seperti apa ya Mas Baladara? Ya kalau kesan-kesannya banyak ya di LDS ya. Di LDS itu saya banyak sukanya daripada dukanya, karena satu dari kepanitiaan bagus, kemudian kolong bagus, matrasnya juga standar bagus, standar nasional lah, kemudian kepanitiaannya orangnya humble, jadi nggak banyak neko-neko, aturannya ya juga diatur, ketika bisa aturan ya aturan kayak gitu, ketika lah obrolan biasa ya biasa, enak lah orangnya. Jadi beliau Mas Ahmad itu bisa menempatkan kapan beliau bicara sebagai kepanitiaan, kapan beliau bicara sebagai kawan, ya asik, pokoknya asik lah. Pokoknya siapa saja yang belum main di LDS, nanti dengan semua tahu rasanya main di LDS bagaimana, pasti asik, saya yakin begitu. Kesan-kesannya ya Mas. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Baladara sama Mr. Ken. Sama-sama. Semoga di Girian ini bisa podium lagi dan saya bisa kembali ke sini. Amin. Oke.